Selamat malam dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran dan teman-teman kelas 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan melakukan sesi tanya jawab bersama dengan kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Nikade Alicia Arina Putri, NPM 021. Saya ingin bertanya, dijelaskan pada penelitian UD Rahmat Jati bahwa menggunakan beberapa strategi dalam pemasaran untuk meningkatkan penjualan UD Rahmat Jati. Nah, dari ketiga strategi pemasaran tersebut, yang manakah yang paling berpengaruh dalam peningkatan penjualan UD Rahmat Jati? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Mila Kristina Fanyeri, NPM 2020 3212 2016. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Alicia, yaitu di dalam penelitian pada UD Rahmat Jati tersebut, disebutkan bahwa ada beberapa strategi pemasaran yang digunakan untuk meningkatkan penjualan pada UD Rahmat Jati. Di antaranya yaitu pemasaran secara langsung melalui konsumen, pemasaran melalui penjual lain, dan pemasaran melalui platform media sosial. Yang manakah yang paling berpengaruh dalam meningkatkan penjualan di UD Rahmat Jati? Jawabannya yaitu jadi, dari semua strategi pemasaran yang dilakukan oleh UD Rahmat Jati, yang paling berpengaruh terhadap peningkatan penjualan adalah pemasaran melalui platform media sosial. Hal itu dikarenakan karena perkembangan zaman yang begitu pesat. Seiring berjalannya waktu, semua orang akan paham menggunakan gadget mereka untuk mendapatkan maupun membagikan informasi apa saja yang mereka inginkan. Begitu juga yang dilakukan oleh UD Rahmat Jati. UD Rahmat Jati hampir setiap hari memasarkan produknya di media sosial, baik itu WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain, sehingga mampu mencapai seluruh lapisan masyarakat. Jadi, dari semua strategi pemasaran yang dilakukan oleh UD Rahmat Jati, yang paling berpengaruh terhadap peningkatan penjualan adalah pemasaran melalui platform media sosial. Hal itu dikarenakan karena perkembangan zaman yang begitu pesat. Seiring berjalannya waktu, semua orang akan paham menggunakan gadget mereka untuk mendapatkan maupun membagikan informasi apa saja yang mereka inginkan. Begitu juga yang dilakukan oleh UD Rahmat Jati. UD Rahmat Jati hampir setiap hari memasarkan produknya di media sosial, baik itu WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain, sehingga mampu mencapai seluruh lapisan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Iwayan Yudi Saputra, NPM 2020 321 22025. Di sini saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 7. Apakah UD Rahmat Jati ini memiliki kelemahan yang dapat menyebabkan menurunnya tingkat penjualan pada UD Rahmat Jati ini sendiri? Perkenalkan, nama saya Putu Mila Kristina Fanyeri, NPM 2020 3212 2016. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yudi Saputra, yaitu apakah UD Rahmat Jati memiliki kelemahan yang dapat menyebabkan menurunnya tingkat penjualan pada UD Rahmat Jati? Jawabannya yaitu ya, tentu saja. Setiap perusahaan pasti memiliki kelemahannya masing-masing. Begitu juga dengan UD Rahmat Jati yang memiliki beberapa kelemahan, di antaranya yaitu barang yang semakin lama semakin sulit didapat sehingga harganya menjadi naik. Hal itu menyebabkan pelanggan berpikir dua kali untuk membeli produk di UD Rahmat Jati karena modal pelanggan yang cukup terbatas. Di sisi lain, kurangnya perlengkapan mesin pengolahan kayu yang menyebabkan pekerjaan menjadi kurang efisien dan membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga pengerjaan produk menjadi lambat dan pelanggan banyak yang komplain dikarenakan barang yang mereka pesan datangnya lama. Perkenalkan, nama saya Nilu Putri Mahyanti dengan NPM 030. Saya ingin bertanya pada kelompok 7, apakah yang dimaksud dengan unsur strategi pemasaran yang mempunyai tujuan dan juga unsur-unsur di masing-masing konsumen? Terima kasih. Saya, Etisi Sotiningsih, NPM 011, akan menjawab pertanyaan. Apakah yang dimaksud unsur strategi pemasaran yang mempunyai tujuan dan unsur-unsur masing-masing konsumen? Unsur strategi pemasaran, segmentasi pasar, yaitu tindakan mengidentifikasi dan membentuk kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. Masing-masing konsumen dibedakan menurut karakteristik kebutuhan produk dan bauran pemasaran tersendiri, yaitu ada targeting dan positioning. Targeting yaitu tindakan yang memilih salah satu atau lebih segmen yang akan dimasuki.
Positioning yaitu menetapkan posisi pasar, tujuannya adalah untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan produk yang ada di pasar kepala konsumen. Perkenalkan, nama saya Imade Yuda Pranata, NPM 202031222018. Di sini saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 7 mengenai hasil paper penelitiannya. Pertanyaan saya yaitu, apa strategi yang dilakukan oleh UD Rahmat Jati dalam melakukan pemasaran pada waktu masa pandemi kemarin? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Raffi Rahmat Gemilang, NPM 019. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nova, strategi yang dilakukan oleh UD Rahmat Jati dalam melakukan pemasaran pada waktu pandemi. Yang pertama adalah memanfaatkan kehadiran media sosial yang biasa dilakukan oleh UD Rahmat Jati di saat pandemi adalah berjualan di media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan terutama di Facebook. Karena di Facebook ada fitur yang bernama Marketplace. Fitur ini sangat membantu UD Rahmat Jati dalam pemasaran produknya karena mudah digunakan, banyak pengguna, dan tentunya gratis. Yang kedua yaitu melayani dengan pesan antar belanja. Karena di masa pandemi terkadang pembeli takut untuk datang ke toko. Solusi yang dilakukan oleh UD Rahmat Jati adalah mengantar barang ke pelanggan. Jadi pembeli cukup menelpon UD Rahmat Jati dan memberi daftar kebutuhan yang diinginkan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu menjamin keamanan pelanggan saat ke tempat usaha UD Rahmat Jati. Yang dilakukan UD Rahmat Jati agar pelanggan nyaman untuk datang ke UD Rahmat Jati adalah menyediakan hand sanitizer, seluruh karyawan menggunakan masker, melakukan social distancing, langsung meliburkan karyawan saat sakit, dan memberitahu bahwa seluruh karyawan di UD Rahmat Jati sudah vaksinasi. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke teman saya. Terima kasih. Sekian sesi tanya jawab dari kelompok kami dan kelompok 2. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.